Assalamualaikum, selamat malam, selamat berjumpa dengan channel saya. Sebelumnya saya ingin berbagi kepada teman-teman, karena saya banyak melihat teman-teman ada yang bertanya, kenapa ya sekarang kok kandang open hampir tidak diisi, tidak dilirik sama kemitraan, sekarang fokusnya di kandang close. Ada beberapa kesalahan yang saya sendiri pernah mengalami. Jadi ini saya bercerita tentang diri saya sendiri, pengalaman saya sendiri sebagai peternak selama kurang lebih 6 tahun dan ikut kemitraan, ikut PT. Karena saya modal juga tidak ada, jadi saya ikut kemitraan. Dan ini kandang saya baru datang, baru turun diusinya. Dan kandang saya sederhana, apa adanya, kandang open juga. Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua. Mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun teman-teman. Ini tentang pribadi saya sendiri yang pernah saya lakukan. Kesalahan-kesalahan yang membuat kemitraan atau PT tidak mau ngisi kandang kita lagi. Yang pertama teman-teman yang perlu digarisbawahi, diingat tentang pola pikir kita yang pertama. Jadi kalau kita sudah punya kandang populasi 1000 ekor ke atas, kita yang namanya sudah bukan namanya karyawan lagi atau kerja sama orang. Jadi kita sudah sebagai pengusaha meskipun kecil-kecilan. Nah dulu pertama saya belajar beternak itu pola pikir saya masih karyawan. Jadi saya berpikir ini semua modal dari PT, terus pakan dari PT, diusi dari PT. Saya kerja, yang namanya kerja, ayam mau rusak mau bagus harus dapat uang. Jadi kalau pas ayam rusak, kadang saya jual ayam tanpa pengetahuan PT atau jual pakan. Nah itu yang saya lakukan dulu, dan itu salah, kesalahan pertama yang berakibat fatal. Jadi yang pertama kesalahannya itu di pola pikir. Jadi kalau kita pola pikir kita pengusaha, yang namanya pengusaha itu sudah risiko kita, rugi risiko kita, untung risiko kita, itu pengusaha. Tapi kalau kita masih punya pikiran karyawan, yang namanya kerja harus dapat uang, itu karyawan. Itu kesalahan yang pernah saya lakukan. Nah terus kenapa kok PT lama-lama tidak mau ngisi? Karena begini teman-teman, sebagai contoh, katakanlah teman-teman yang punya PT sekarang bekerja sama dengan saya, teman-teman mengeluarkan modal sekian ratus juta, terus dikasihlah saya modal, saya jaga ayam, saya rawat ayam, terus rugi bukan secara normal, ibaratnya ayam, kadang ayam bagus tapi masih rugi. Jadi faktor-faktornya bukan karena faktor alam atau cuaca atau apa, tapi karena faktor orangnya. Entah itu dijual ayamnya tanpa sepengetahuan PT, nah itu kan rugi. Nah yang namanya PT juga punya pakai modal uang juga, jadi dia juga tidak mau rugi. Nah mungkin diisilah kedua kalinya seperti itu lagi. Lama-lama siapa sih yang mau berusaha kalau kita rugi terus? Tidak ada kan teman-teman. Nah itu kesalahannya. Yang kedua, masalah kerusakan. Oke lah, kita taruh itu tergantung dari rezeki. Memanglah yang pertama rezeki Tuhan yang mengatur, yang menentukan. Tapi yang perlu kita ingat teman-teman, yang usaha. Jadi jangan kita berpikir rezeki dari Tuhan tanpa kita berusaha yang sungguh-sungguh. Seperti itu teman-teman. Ya standar pabrik apa ya kan,
kita lakukan. Kalau kita sudah jalankan standar pabrik seperti ini, kita jalankan, PPL ngomong seperti ini, kita lakukan, tapi ayam masih rusak, masih tidak dapat hasil, itu bukan rezekinya lagi teman-teman, seperti itu. Bahkan teman-teman di daerah saya sekarang kandang open sudah bisa dihitung, ada 1 2 3 yang masih bertahan, yang lainnya sudah rusak, tidak diisi. Ya kesalahannya di sana, seperti itu. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, ini bukan menyinggung siapa, tapi ini tentang pribadi saya dulu. Dan alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Dari populasi 4.000 sekarang sudah 12.000, dan itu open semua. Teman-teman bisa lihat kandang saya sederhana sekali, apa adanya, kompor juga seperti ini, pemanasnya juga sederhana seperti ini teman-teman ya. Jadi yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Intinya pola pikir kita, pola pikir pengusaha, jangan pola pikir karyawan. Insya Allah teman-teman, kalau betul-betul kita usaha, yang namanya bekerja sama, jadi kita bekerja bersama-sama, jadi bukan PT rugi, yang penting kita untung, bukan seperti itu teman-teman ya. Bagi teman-teman, kalau menurut teman-teman video saya ini bermanfaat, silahkan share, bagikan, tekan subscribe, tekan like, komen di bawah teman-teman. Insya Allah kita sama-sama berbagi, dan salam sukses. Semoga kita sama-sama bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.